Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 19,11,05,063 dari kelas 3E mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai software Bagatrix. Nah, untuk lebih jelasnya tonton video ini ya. Bagatrix Software. Nah, apa aja sih yang akan dibahas mengenai Bagatrix Software ini? Jadi, hal-hal yang akan dibahas mengenai Bagatrix Software ini antara lain, yang pertama, pengertian dan sejarah Bagatrix, yang kedua, kelebihan dan kekurangan Bagatrix, yang ketiga, manfaat Bagatrix, dan yang keempat, toolbar Bagatrix dan penerapannya dengan contoh soal. Nah, yang pertama, pengertian Bagatrix. Bagatrix merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika, baik masalah pada bidang aljabar, geometri, kalkulus, trigonometri, bahkan permasalahan dalam menggambar grafik. Software ini dapat digunakan oleh mahasiswa, guru, siswa, pekerja profesional, dan lembaga-lembaga pendidikan saat ini yang akan melaksanakan pembelajaran matematika. Selanjutnya, sejarah Bagatrix. Dalam sejarah perkembangannya, Bagatrix membuat software-software problem solve pada kisaran tahun 2010 dan mengembangkannya sehingga ada berbagai software dengan fungsi yang sesuai dengan materi matematika. Software-software yang dibuat Bagatrix dikelompokkan dengan melihat fungsinya. Software-softwarenya yaitu Algebra 1 Solve, Algebra 2 Solve, Basic Math Solve, Calculus Solve, Chemistry Solve, Collect Algebra Solve, Equation Inversion, Finite Math Solve, Geometry Solve, Graphing Solve, Linear Algebra Solve, 3-Minute Challenge 2005, Pre-Algebra Solve, Pre-Calculus Solve, Statistics Solve, and Trigonometry Solve. Nah, kelebihan apa aja sih yang dimiliki Bagatrix ini? Jadi, kelebihan yang pertama yaitu dapat menyelesaikan soal dan dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaian secara lengkap. Yang kedua, dapat menggambar grafik secara manual sehingga dapat mengevaluasi gambar yang dibuatnya. Yang ketiga, dapat mempengaruhi proses pembelajaran sehingga lebih efisien. Yang keempat, terdapat tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dengan tingkat kesulitan tertentu yang dapat dipilih. Yang kelima, memungkinkan siswa untuk lebih memahami matematika terutama dalam bidang persamaan grafik fungsi. Dan yang keenam, menguatkan konsep persamaan grafik fungsi. Nah, selain kelebihan, Bagatrix juga memiliki kekurangan. Antara lain, yang pertama, terdapat banyak aplikasi yang berbeda untuk menyelesaikan tipe soal yang berbeda. Yang kedua, penginputan soal yang sedikit sulit karena memerlukan ketelitian yang dalam. Yang ketiga, penjelasan step yang menggunakan bahasa Inggris. Dan yang keempat, software ini tidak dapat menggambarkan grafik 3 dimensi. Nah, selain kelebihan dan kekurangan, Bagatrix juga memiliki manfaat. Apa aja sih manfaat dari Bagatrix itu? Nah, yang pertama, dapat mempengaruhi proses pembelajaran sehingga lebih efisien, memungkinkan siswa untuk lebih memahami matematika. Pengajaran dengan menggunakan software Bagatrix di sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas mengajar, dan dapat mengatasi kesulitan siswa dalam mengerjakan soal matematika. Selanjutnya, Bagatrix dibagi menjadi beberapa bagian aplikasi sesuai dengan materinya, yaitu yang pertama Algebra Solve, yang kedua Geometry Solve, yang ketiga Calculus Solve, yang keempat Pre-Calculus Solve, yang kelima Trigonometry Solve, dan yang keenam Graphing Solve. Selanjutnya, toolbar Bagatrix. Ini adalah tampilan awal Bagatrix. Jadi, secara umum, semua software Bagatrix tampilannya seperti ini, yang terdiri dari notebook, problem, graph, test, dokumen, open, save, print, sign, data, web, dan lain sebagainya. Nah, tampilan secara umum Bagatrix terdiri dari beberapa bagian seperti main menu. Menu utama dari Bagatrix terdiri atas notebook, problem, graph, test, dokumen, open, save, print, sign, data, dan web. Berikut tampilan dari menu utama Bagatrix. Nah, dan berikut adalah fungsi dari masing-masing menu, yaitu yang pertama notebook.
Notebook menciptakan catatan baru yang akan menampung semua masalah atau persoalan dalam grafik, tes, dokumen, dan tutorial. Yang kedua, problem merupakan tempat untuk menginput persoalan matematika yang akan dipecahkan. Yang ketiga, graph menu untuk membuat grafik dari persoalan yang diinput. Selanjutnya, tes menu untuk membuat tes atau ujian yang dapat dicetak. Tes dapat dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda ataupun uraian. Selanjutnya, dokumen. Menu untuk membuat data menggunakan simbol-simbol matematika. Dari menu ini, user dapat menyalin dan menyisipkan masalah atau soal secara langsung ke dalam data. Selanjutnya, open. Membuka catatan yang disimpan. Lalu, save. Menu untuk menyimpan catatan setelah mengerjakan soal yang dikerjakan, yang berisi semua masalah atau soal, grafik, tes, dokumen, dan tutorial. Pengaturan juga disimpan dalam catatan. Nah, selanjutnya print. Menu untuk mencetak isi atau jawaban yang berada di bagian halaman kerja Bagatrix. Selanjutnya, sign in. Menu untuk membuat uji tes dengan daftar peserta yang akan mengikuti ujian tersebut. Melalui menu ini, user dapat menerima data peringkat hasil ujian. Nah, yang terakhir, web. Web berfungsi untuk mengunjungi website Bagatrix. Nah, selain main menu, ada juga Notebook Explorer. Notebook Explorer merupakan menu untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk grafik, tes, dokumen yang telah terbuka. User dapat mengubah nama objek dalam notebook dengan mengklik dan menyoroti mereka dalam Notebook Explorer. Kemudian, klik bagian yang terdapat dalam menu Notebook Explorer, lalu semua item dalam Notebook Explorer disimpan ketika user menyimpan dalam sebuah notebook. User juga dapat menyembunyikan atau menampilkan Notebook Explorer dengan masuk ke menu dan memilih Tools Notebook Explorer. Selanjutnya, Notebook. Menu yang berfungsi menyimpan segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh user. User juga dapat menyimpan banyak items atau data pada notebook. Untuk menyimpan isi dari seluruh data pada notebook cukup mudah hanya dengan mengklik icon Save pada toolbar utama, maka semua data akan tersimpan. Selanjutnya, Help Contents. Menu ini berisi bantuan jika user mengalami kesulitan pada saat menggunakan Bagatrix. User juga dapat menyembunyikan atau menampilkan bantuan dengan memilih Help, kemudian pilih konten. Selanjutnya, Glossary. Nah, Glossarium Panel merupakan menu yang memberikan daftar abjad dari ratusan istilah matematika dan dapat ditampilkan di sisi kiri layar dengan Notebook 51 Explorer dan Help Topics. User dapat memilih materi dengan mengklik 2 kali sebuah kata dalam daftar, atau mengetik sendiri melalui menu pencari, lalu mengetik materi yang akan mau dipilih dan setelah itu menekan Enter untuk mendapatkan materi yang diinginkan. User dapat menyembunyikan atau menampilkan glossary dengan menuju ke menu dan memilih Tools Glossary. Penerapan Bagatrix dengan contoh soal. Yang pertama ada Algebra Solve, kedua Geometry Solve, ketiga Calculus Solve, keempat Pre-Calculus Solve, kelima Trigonometry Solve, dan keenam Graphing Solve. Nah, yang pertama, penerapan Bagatrix dengan contoh soal menggunakan Algebra Solve. Nah, diketahui x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Berikut ini akan dibahas tutorial penggunaan serta penerapan Algebra Solve. Tutorial penggunaan Bagatrix Algebra Solve. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, caranya kita buka software Algebra Solve, kemudian akan muncul tampilan Create a New Notebook. Nah, kita ketik nama file, misalnya namanya soal nomor 1. Nah, kemudian pilih menu Problem Solve. Kita klik Problem. Selanjutnya, masukkan soal yang akan kita selesaikan. Nah, soal tadi itu kita ketik x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya, kita klik Answer ataupun Enter. Kita klik Answer. Nah, akan muncul step. Kita klik saja step, klik lagi, step, step. Nah, sampai muncul penyelesaiannya secara bertahap.
Kalau sudah ada centang hijau, berarti itu adalah jawaban akhirnya. Nah, di sini kita dapat melihat langkah-langkah penyelesaian secara lengkap dari awal sampai selesai. Jadi, jawaban dari x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 2. Nah, seperti ini tutorial penggunaan algebra solve ya. Untuk menyimpan, kita tekan saja save, kemudian kita simpan. Nah, misalnya kita mau membuka soal tadi yang sudah kita simpan, kita klik open. Nah, di sini akan muncul soal yang sudah kita simpan tadi, misalnya soal nomor 1. Nah, seperti ini. Kalau kita mau answer, kita tinggal klik answer atau enter, misalnya enter. Nah, akan muncul step. Kita klik saja step sampai selesai. Nah, ini adalah jawaban dari soal tersebut. Gampang kan teman-teman? Bisa dicoba ya. Selanjutnya, penerapan bagatrix dengan contoh soal menggunakan geometri solve. Pada soal ditanyakan tentukan besar sudut B. Nah, berikut ini akan dibahas tutorial penggunaan serta penerapan geometri solve. Selanjutnya, tutorial penggunaan bagatrix geometri solve. Untuk menyelesaikan soal tadi, pertama-tama kita buka software geometri solve. Nah, kemudian akan muncul tampilan create a new notebook. Sama seperti tadi, kita ketik nama filenya, misalnya namanya soal nomor 2. Selanjutnya, pilih menu problem solve. Di sini kita klik problem, nah akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menyelesaikan soal tadi, ditanyakan berapa besar sudut B. Itu adalah gambar segitiga. Caranya kita lihat ini ada input mode, ada gambar pensil, kita klik. Nah, di sini ada gambar segitiga, kita klik. Nah, pada soal diketahui sudut A itu 45 derajat Celcius. Nah, ditanyakan berapa besar sudut B. Caranya kita klik answer atau enter. Kita klik answer, kemudian kita klik step. Nah, akan muncul centang hijau yang menandakan hasil akhir dari jawaban soal tersebut. Nah, di sini dapat kita simpulkan sudut B itu besarnya 45 derajat. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Kita tinggal tulis soalnya, kemudian kita klik answer, kemudian ketik step. Nanti akan muncul step by step dari pertanyaan tersebut, akan muncul langkah-langkah penyelesaian dari pertanyaan tersebut dan akan menghasilkan jawaban dari soal tersebut. Jadi dapat kita simpulkan sudut B itu sama dengan 45 derajat. Selanjutnya, penerapan bagatrix dengan contoh soal menggunakan kalkulus solve. Pada soal diketahui 2x kuadrat plus x sama dengan 0. Nah, berikut ini tutorial penggunaan serta penerapan kalkulus solve. Tutorial penggunaan bagatrix kalkulus solve. Untuk menyelesaikan soal tadi, caranya seperti biasa. Nah, kita buka software kalkulus solve, kemudian akan muncul tampilan create a new notebook. Nah, kita ketik nama filenya. Misalnya nama filenya adalah soal nomor 3. Selanjutnya, pilih menu problem solve. Di sini kita klik problem. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita tulis soal tadi, kita ketik ulang. Nah, soalnya adalah 2x kuadrat. 2x kuadrat ditambah x sama dengan 0. Caranya, kita klik answer, kemudian kita klik step. Kita klik step by step sampai hasilnya ditemukan. Nah, kalau sudah centang hijau, berarti hasilnya sudah ditemukan, yakni x sama dengan 0, min setengah. Di sini dapat kita lihat apa langkah-langkah penyelesaian dari soal yang sangat runtut. Jadi, jawaban dari 2x kuadrat ditambah x sama dengan 0 adalah x sama dengan 0, min setengah.
Seperti itu ya teman-teman, jadi sangat mudah sekali menggunakan software Bagatrix ini. Sangat memudahkan teman-teman semua untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Jangan lupa dicoba ya. Selanjutnya, penerapan Bagatrix dengan contoh soal menggunakan Pre-Calculus-Solve. Pada soal diketahui 2x min 4 sama dengan 6x plus 2. Nah, berikut ini tutorial penggunaan serta penerapan Pre-Calculus-Solve. Tutorial penggunaan Bagatrix Pre-Calculus-Solve. Nah, pertama, untuk menyelesaikan soal tadi, kita buka software Pre-Calculus-Solve. Kemudian akan muncul tampilan Create a new notebook. Nah, di sini kita tulis nama filenya, misalnya soal nomor 4. Selanjutnya kita pilih problem solve, kita klik problem. Kemudian, nah, kita akan tulis soalnya. Soalnya itu misalnya tadi 2x min 4 sama dengan 6x ditambah 2. Kita klik answer, kemudian kita klik step. Nah, kita klik step sampai hasilnya ditemukan. Nah, kalau sudah ada centang hijau berarti itu adalah hasil akhir dari pertanyaan tersebut. Hasilnya adalah x sama dengan min 3/2. Nah, bisa kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini pertanyaannya 2x min 4 sama dengan 6x plus 2. Itu langkah-langkahnya sangat runtut dan ini adalah hasil akhirnya, yakni x sama dengan min 3/2. Jadi sangat mudah untuk dipahami ya teman-teman. Tutorial penggunaan software Pre-Calculus-Solve. Selanjutnya, penerapan Bagatrix dengan contoh soal menggunakan Trigonometry Solve. Nah, soalnya yaitu nilai dari tan 60 derajat dikali sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat sama dengan. Nah, berikut ini akan dijelaskan tutorial penggunaan dan penerapan Trigonometry Solve tersebut. Tutorial penggunaan Bagatrix Trigonometry Solve. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, pertama-tama kita buka software Trigonometry Solve. Kemudian akan muncul tampilan Create New Notebook. Nah, di sini kita klik nama filenya, misalnya soal nomor 6. Nah, kita pilih problem, kita klik problem. Nah, di sini kita tulis soal tadi. Soalnya itu tan. Kita tulis soalnya tan 60 derajat. Kemudian dikali sin 60 derajat. Kita tulis soalnya tan 60 derajat. Kemudian dikali sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat. Nah, jawabannya yaitu kita klik answer. Nah, kita klik step. Kita klik step terus sampai hasilnya ditemukan. Nah, hasilnya adalah 3. Jadi, tan 60 derajat dikali sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat, hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3 dengan 1. Nah, berikut ini tutorial penggunaan serta penerapan Graphing Solve. Tutorial penggunaan Bagatrix Graphing Solve. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, pertama-tama kita buka software Graphing Solve, kemudian kita tulis persamaan garis 3x min 2y di lembar kerja pertama. Di sini nih, kita ketik 3x min 2y sama dengan 4. Nah, kita klik enter atau klik, maka akan muncul garis pertama. Nah, selanjutnya kita tulis lagi persamaan garis kedua di lembar kerja kedua. Kita tulis 2x
min Y sama dengan 1. Kita klik enter atau klik, nah akan muncul garis kedua. Selanjutnya, untuk mencari perpotongan kedua garis tersebut, caranya kita klik tools di sini, kemudian pilih option, kemudian kita centang intersection di sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul titik potong dari dua garis tersebut, yaitu min 2, min 5. Jadi, titik potong dari kedua persamaan garis tersebut yaitu min 2, min 5. Sangat mudah ya, teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.